warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslah Pujianti dengan NIM 352101. Di sini dengan saya membuatnya video bertujuan untuk memberi pengetahuan serta untuk sebagai tugas akhir semester atau UAS, yang dimana dengan matkul PKPI perkawinan yang diampu oleh Ibu Dwi Rostiana MPD. Ya, baik, langsung saja ya teman-teman, kita pemaparan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkawinan. Ya, untuk teman-teman yang berada di sana, terutama teman-teman online, sebenarnya kalian sudah tahu belum apa itu pengertian perkawinan? Pasti beberapa dan sudah tahu ya apa itu perkawinan. Ya, ada juga yang belum. Kalau yang belum, saya akan kasih tahu nih, yang dimana penjelasannya perkawinan secara etimologis dalam bahasa Arab berarti nikah atau azwaja. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang yang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti al-wati atau al-dhammu, al-taqdahul, al-jam'u atau ibrat, al-alwat wal-arab yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, yang berkumpul, jima dan akad. Secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimnya atau persetubuhan dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan atau baik dengan sebab keturunan atau sebab kesusuan. Jadi teman-teman, pengertian perkawinan itu pada intinya suatu yang disahkan oleh akad, yang dimana dengan seorang wanita yang bukan sama-sama keturunan atau sama-sama persusuan, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada faktor usia, dimana dalam pernikahan itu diperlukan faktor usia yang mencukupi. Nah, langsung saja ya pembahasannya, yaitu yang tercantum dalam menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1975. Nah, di situ tuh disebutkan bahwasanya ada pasal 6 ayat 1, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan seseorang kedua calon mempelai. Dimana ketika seseorang menikah, pastikan itu butuh adanya persetujuan antara belah pihak dan tidak adanya keterpaksaan antara si laki-laki maupun si perempuan. Kedua itu ada pasal 6 ayat 2, di mana disebutkan bahwasanya untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun maksudnya harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Nah, di mana pemerintah juga memberi kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan. Hal ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan yang dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, mental untuk melangsungkan perkawinan. Nah, untuk faktor usia ini sangat diperlukan ya, dimana ketika seorang perempuan menikah sebelum
usia yang ditentukan atau usia yang bagus untuk reproduksi itu akan berdampak bagi kesehatannya, terutama dalam reproduksi perempuan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan. Yang ketiga itu ada pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Di sini tuh pasal yang terdahulu. Nah, untuk pasal yang terbaru itu yang tadi sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya minimal perempuan itu menikah di usia 21 tahun, sedangkan laki-laki di umur 30 tahun 23. Nah, seperti itu. Pasal yang ketujuh ini pasal yang terdahulu ya teman-teman. Yang keempat itu ada pasal 7 ayat 2, dimana dalam penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Nah, yang kedua itu ada faktor sedangkan menurut BKKBN program KB mengembangkan program pendewasaan usia perkawinan atau bisa disingkat dengan PUP, yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas usia ini dianggap sudah siap dan dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga. Bagi Indonesia sendiri yang menempati urutan kelima penduduk yang terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Jadi kan saya sebelumnya kan menjabarkan bahwasanya tuh umur perempuan itu 21 sedangkan laki-laki 23, itu salah ya. Yang benar itu yang sekarang saya sebutkan, dimana umur ideal itu seorang laki-laki itu di umur 25. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hal ini tuh perlu ya bagi kita semua, para calon pengantin atau calon pasangan suami istri, perlu mengingat bahwasanya tuh umur yang ideal itu, umur pernikahan ideal itu sangat penting bagi diri kita serta calon pasangan kita sendiri, yang dimana hal ini juga sangat berdampak bagi kesehatan. Jadi pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional atau bisa disebut dengan PUP, akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan total fertility rate. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan beberapa aspek berkaitan dengan kehidupan dalam berkeluarganya, kesiapan fisiknya, kesiapan mental emosionalnya, pendidikan, sosial, ekonominya, terus serta menunjukkan jumlah
jarak kelahiran. Nah, itu selanjutnya itu ada faktor psikologis, dimana perlu diketahui faktor ini membahas tentang persiapan fisik yang meliputi dari usia ideal untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Apabila terjadi perkawinan sebelum usia yang dianjurkan, maka sebaiknya kehamilan pertama terjadi pada usia minimal 12 tahun. Nah, persiapan fisik itu untuk saling menjaga kesehatan, terutama bagi perempuan ya, dimana pola makan, pola hidupnya itu perlu dijaga sekali. Nah, di dalam faktor psikologis ini itu berkaitan dengan usia, kesehatan, keturunan, dan sexual fitness. Yang tadi sudah disebutkan bahwasanya menjaga fisik yang saat itu akan berdampak pada keturunan, dimana ketika kita menjaga kesehatan kita itu akan berdampak baik bagi calon bayi dan calon ibu juga. Nah, itu perlu diingat. Yang ketiga yaitu ada faktor psikologis. Psikologis adalah situasi keadaan yang ada pada diri individu, baik itu di luar atau di dalam dirinya, yang berkaitan dengan proses mental jiwa, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku dan gejala kegiatan jiwa kriminal yang berkaitan dengan jiwa individu maupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komponen ini mencakup perilaku, pola pikir, dan emosi. Nah, di sini kedewasaan dalam sisi psikologi merupakan faktor yang dituntut dalam perkawinan, yang dimana ketika kita mempunyai permasalahan dalam rumah tangga itu, kita perlu menyelesaikan dengan cara kedewasaan kita, tidak saling mementingkan ego masing-masing, tidak saling mementingkan bahwasanya tuh dia salah, saya benar, tadi sudah sebutkan sih. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kematangan emosional. Nah, atau kematangan emosi itu sangat diperlukan dalam membangun sebuah rumah tangga atau perkawinan, yang dimana seseorang yang emosionalnya belum matang dalam menyikapi permasalahan dapat menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga. Yang selanjutnya ada keterampilan dalam berkomunikasi. Ini diperlukan dalam sebuah rumah tangga, dimana ketika sepasang suami istri tidak saling berkomunikasi atau tidak saling terbuka satu sama lain, itu dapat menimbulkan suatu konflik. Contohnya saja seperti ketika seorang istri yang meminta pendapat seorang laki-laki yang dimana posisinya tuh lagi membeli baju, terus perempuannya tuh kayak nanya ke laki-lakinya, ini bagus gak sih pak? Nah, si bapaknya tuh kayak
tidak menjawab atau tidak merespon, kayak ya wis terserah. Itu adalah komunikasi yang harus dihindari ya teman-teman, dimana komunikasi yang baik itu saling memberi masukan, saling memberi perhatian. Contohnya ya sebaliknya dari masalah tersebut ya, kayak ketika istri meminta pendapat suami ya harus menjawab pertanyaan dari istri, kayak oh iya itu bagus loh, atau memberi saran seperti itu. Terus dan tanggung jawab, banyak sekali ya kasus keributan yang terjadi dalam rumah tangga atau dalam sebuah perkawinan itu karena peran dan tanggung jawab, dimana ketika seorang istri yang dituntut untuk berkecimpung dalam rumah atau mengurus rumah tangga, itu seakan-akan pekerjaan rumah itu dilakukan oleh seorang istri, padahal padahal suami itu perlu juga membantu seorang istri atau saling bekerja sama dalam membereskan atau merapikan rumah bersama-sama atau mengurus anak. Terus itu ada hubungan seksual dan intim. Nah, terkadang pasangan suami istri itu tanpa adanya komunikasi itu bisa berdampak bagi psikis perempuan atau bagi laki-lakinya, dimana ketika sebelum menjalankan hubungan intim itu perlu adanya komunikasi, dimana kayak menanyakan sebaiknya seperti apa, sebelum ini seperti apa, seperti itu teman-teman. Terus sikap toleransi di sini dijelaskan bahwasanya ketika tidak adanya larangan atau kengkangan baik bagi suami istri ataupun baik bagi suaminya atau bagi istrinya, ketika si suami ingin berkumpul dengan teman-teman, ya istri harus kayak memberi waktu untuk si suami tersebut untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu, atau sebaliknya ketika istri ingin bertemu dengan teman-teman yang dulunya, suami juga mengizinkan istrinya. Nah, untuk faktor-faktor yang tadi saya sebutkan atau faktor yang menyebabkan konflik dalam perkawinan, terutama dalam psikologis, itu terdapat cara mengatasinya itu saling percaya, saling keterbukaan antar pasangan atau dalam komunikasi, terus sikap toleransi atau siap untuk berkorban, terus bisa menghargai pasangan tersebut, menerima pasangan tersebut dalam hal apapun, terus ketika mempunyai masalah itu saling menurunkan ego, itu sangat diperlukan. Dan satu lagi kita ketika mempunyai permasalahan, sebaiknya permasalahan itu hanya istri dan suami yang tahu. Ketika permasalahan itu kayak belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, itu bisa kayak minta bantuan dari orang tua atau saudara terdekat, terutama saudara kandung, seperti itu. Keempat itu ada faktor agama. Faktor agama merupakan faktor yang menjadi perhatian utama oleh pasangan yang sebaiknya pasangan memiliki agama yang sama. Kesamaan agama dalam rumah tangga akan meminimalisir munculnya perbedaan yang bersifat dasar serta akan memiliki tujuan makna pernikahan yang sama. Jadi teman-teman, faktor agama dalam rumah tangga itu sangat diperlukan, terutama dalam membangun rumah tangga. Itu perlu adanya pendekatan kita kepada Allah agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta
bimbingan dari para suami juga ya, itu perlu sekali. Dan perlu diingat lagi bahwasanya tuh menikah dengan perbedaan agama itu bakal memberi dampak bagi rumah tangga yang dimana kan kita mempunyai keyakinan yang berbeda ya. Ketika pasangan tersebut meyakini seperti ini, terus yang satunya seperti ini kan, itu kan tidak akan menemukan jalan keluar. Yang kelima itu ada faktor komunikasi. Faktor komunikasi di sini dalam materi ini yaitu salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan, yakni komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal berperan secara signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Keefektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 4 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, dan sikap positif. Nah, di dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya komunikasi antara suami istri, yaitu saling keterbukaan ketika mempunyai masalah, ketika mempunyai persoalan di luar atau di dalam rumah tangga, itu bisa saling dibicarakan, saling diomongkan dengan baik-baik. Di situ bisa meminimalisir keributan dalam rumah tangga. Terus ada empati. Mungkin rasa empati di sini itu empati yang ada dalam pasangannya, kayak empati untuk saling membantu, empati saling tenggang rasa, kayak ketika suami atau istri sedang merasa sedih, rasa empati kita untuk menenangkan itu ada, atau rasa untuk selalu ada gitu bagi pasangan, seperti itu. Nah, sikap pendukung mungkin support system ya bagi si pasangan masing-masing. Ketika si pasangan itu melakukan hal sesuatu atau melakukan pekerjaan, istri ya atau suami juga memberi dukungan penuh cinta agar si pasangan tersebut itu semangat dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, sikap positif di sini mungkin memberi, kayak ketika menghadapi masalah kita lebih bersikap positif, lebih tenang, seperti itu. Ya, sekian pengantaran materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.